Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Trilokasuka, mahasiswa Teknik Elektro semester 6. Kita sekarang akan melanjutkan pembahasan tentang manajemen kontrak yang kemarin, yaitu melanjutkan tentang hukum dalam manajemen kontrak. Poin-poin yang akan kita bahas adalah sebagai berikut: memahami dasar hukum kontrak, identifikasi jenis hukum, aplikasi prosedur hukum, dan kemampuan analisis isu hukum. Mengetahui prinsip-prinsip dasar yang mengatur kontrak di Indonesia dan internasional untuk membangun pemahaman yang kokoh. Mengetahui berbagai jenis hukum yang ada baik di Indonesia maupun yang berlaku secara internasional serta perbedaannya. Mampu menerapkan prosedur hukum yang tepat dalam pengelolaan kontrak untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas. Mengembangkan kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan isu hukum yang mungkin timbul dalam kontrak. Agenda untuk hukum kontrak mungkin yang pertama itu mengatur dasar-dasar hukum kontrak, memahami konsep dan prinsip dasar dari hukum kontrak yang menjadi landasan dalam perjanjian hukum. Yang kedua, menjelajahi hukum kontrak internasional, analisis pengaturan dan kerangka kerja yang mengatur hukum kontrak di tingkat internasional, membahas hukum kontrak lokal di Indonesia, menilai bagaimana hukum kontrak diterapkan dan diatur di konteks Indonesia. 4. Mengurangi prosedur penerapan hukum kontrak, langkah-langkah dan prosedur yang diperlakukan untuk menerapkan hukum kontrak secara efektif. Kesimpulan dan refleksi tentang hukum kontrak. Refleksi, pembelajaran dan implikasi dari hukum kontrak dalam praktik manajemen. Mengenal hukum kontrak di Indonesia, pasti kita harus memahami dasar-dasar hukum kontrak dan peraturan di Indonesia. Definisi hukum kontrak. Hukum kontrak adalah perangkat aturan yang mengatur kesepakatan antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian. Dasar hukum di Indonesia. Di Indonesia, hukum ini diatur dalam Burgerlijke Wetboek atau WB disingkatnya. Kita langsung sebutnya WB aja ya, soalnya agak belibet saya. Yang menyediakan kerangka hukum untuk perjanjian ini. Lalu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak mungkin pihak untuk menentukan isi kontrak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepatuhan pada hukum. Isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Menjaga keadilan dalam perjanjian. Aspek penting hukum kontrak internasional: memahami prinsip dan klausul dalam hukum kontrak internasional serta pentingnya menyelesaikan sengketa. Hukum kontrak internasional. Hukum kontrak internasional mengatur perjanjian antara pihak dari negara berbeda. Penting bagi transaksi global. Prinsip CISG, Conventing on Contract
for the International Sale of Goods atau biasa disingkat CISG menjadi acuan bagi transaksi internasional, memastikan kejelasan dan kepastian hukum. Klausul penyelesaian sengketa. Dalam kontrak, klausul ini mengatur cara dan tempat penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari kontrak internasional. Hukum yang berlaku. Menentukan hukum yang berlaku untuk kontrak adalah penting agar semua pihak memahami aturan yang mengikuti mereka. Klausul arbitrase. Klausul ini memungkinkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, menawarkan proses yang lebih cepat dan efisien dibandingkan pengadilan. Hukum kontrak di Indonesia, dasar dan implementasinya. Memahami regulasi hukum kontrak dan implikasinya di Indonesia berdasarkan WB dan UU nomor 30 tahun 1999. Kebebasan kontrak. Setiap pelaku bisnis diizinkan untuk membuat kontrak sesuai kesepakatan selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Yang kedua, kewajiban para pihak. Setiap pihak dalam kontrak memiliki tanggung jawab yang jelas untuk memenuhi isi kontrak yang telah disepakati. Akibat hukum pelanggaran kontrak. Setiap pelaku yang melanggar kontrak dapat dikenakan sanksi hukum serta diharuskan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan olehnya, entah dari misalnya pihak pertama atau pihak kedua itu wajib hukum. Penerapan hukum. Prosedur penerapan hukum dalam manajemen kontrak. Langkah-langkah penting dalam menerapkan hukum kontrak. Menyusun kontrak sesuai hukum. Kontrak harus dirancang dengan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Lalu, peninjauan klausul kontrak. Setiap klausul dalam kontrak perlu ditinjau untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa. Sengketa dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase sesuai kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Sengketa kontrak di Indonesia. Studi kasus dan penyelesaiannya mungkin akan berbeda dengan yang internasional ya, atau mungkin ada kesamaan. Perbedaan interpretasi klausul. Dalam kasus ini terdapat perbedaan antara pihak A dan B mengenai klausul dan kontrak yang mengatur tentang pengiriman barang. Penggunaan CISG. Dalam sengketa, CISG menyediakan prinsip-prinsip hukum yang dapat membantu dan menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang terlibat dalam kontrak internasional. Pihak A, perusahaan Indonesia. Pihak A merupakan
sebuah perusahaan yang berlokasi di Indonesia terlibat dalam perjanjian internasional dengan pihak di luar negeri. Pihak B perusahaan Eropa. Pihak B adalah perusahaan yang beroperasi di Eropa. Berurusan dengan pihak A terkait pengiriman barang. Isu keterlambatan pengiriman salah satu isu utama dalam sengketa ini adalah keterlambatan dalam proses pengiriman barang yang disepakati dalam kontrak. Kunci memahami kontrak. Pemahaman penting hukum dalam manajemen kontrak untuk mengurangi resiko hukum. Pemahaman hukum lokal dan internasional. Pemahaman hukum yang tepat sangat penting untuk mengelola resiko hukum baik secara lokal maupun global. Analisis kontrak yang teliti, analisis yang mendalam terhadap kontrak dapat membantu mencegah sengketa di masa depan. Penyelesaian sengketa yang efektif. Gunakan metode arbitrase dan mediasi untuk menyelesaikan sengketa secara efisien dan mengurangi biaya hukum. Karena sudah pasti kita tahu lah, kalau kita berurusan dengan hukum pasti harus mengeluarkan biaya khusus ya. Dan ya itulah pentingnya hukum dalam kontrak. Untuk apa? Untuk memahami hukum untuk manajemen kontrak yang lebih baik, dan kita akan berhasil tentunya nantinya dalam menyelesaikan kontrak tersebut. Mungkin sekian saja dari saya. Bila ada kebingungan atau kekurangan dari saya, mohon maaf. Dan mungkin bila ada pertanyaan bisa langsung chat saja kalau punya kontak saya. Terima kasih, segitu saja. Kita lanjut nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.